Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa semua pendengar sekalian. Kita akan melanjutkan lagi perkuliahan data mining tentang metode Nebayes pada episode yang ketiga. Kemarin sudah kita gunakan perhitungan pada tabel pemilihan sekolah, kemudian kita dapatkan komponen-komponen untuk tabel untuk BSPP dengan probabilitasnya yang sudah dihitung, kemudian tabel untuk jarak dari rumah probabilitasnya juga sudah dihitung, kemudian tabel untuk angkutan umum juga probabilitasnya sudah dihitung, dan yang terakhir adalah tabel untuk sekolah dipilih probabilitasnya sudah dihitung nilainya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk contoh studi kasus yang akan kita gunakan pada saat yang akan datang dengan menggunakan pada acuan data-data yang sebelumnya. Jadi seandainya ada seseorang yang ingin memilih suatu sekolah dengan catatan beberapa kriterianya ialah SPP-nya mahal, kemudian jarak dari rumah jauh, kemudian angkutan kotanya ada, dan pilihannya adalah iya. Jadi data yang akan kita gunakan pada yang contoh studi kasus ini, itu akan kita gunakan acuan pada probabilitas yang data sebelumnya untuk mendapatkan apakah terpilih atau tidak. Jadi kita buatkan tabelnya seperti ini. Ada sekolah yang akan dipilih, kemudian biaya SPP-nya ada yang iya dan tidak, kemudian jarak dari rumahnya iya dan tidak, angkutan umumnya iya dan tidak, kemudian dipilih untuk sekolah iya dan tidak, dan total nilai iya dan tidak, dan probabilitasnya. Ini adalah nilai-nilai berasal dari probabilitas dari BSPP, jarak dari rumah, angkutan umum, dipilih untuk sekolah yang kita telah hitung sebelumnya. Dimana tadi contoh studi kasusnya adalah SPP mahal. SPP mahal kita lihat yang pada tabel ini, itu nilainya adalah SPP mahal, ini dia 0,2. Pada pilihannya dia memilih ya. Sementara pada mahal, pada tidak itu 0,6. Ketika dia memilih untuk BSPP mahal, maka pada tabel yang di sini kita buatkan yang iya 0,2, yang tidak 0,6. Kemudian dia bilang jarak dari rumah jauh. Kita lihat tabel jarak dari rumah yang jauh. Ya, di sini yang iyanya 0 probabilitasnya dan tidaknya 0,8. Itu kita masukkan pada tabel ini 0 dan 0,8 sesuai probabilitasnya. Inilah probabilitas BSPP, inilah probabilitas jarak dari rumah. Kemudian studi kasusnya angkutan kota ada. Kita lihat tabel pada angkutan yang ada, ini nilainya probabilitas iya-nya 0,2 dan tidaknya 0,6. Kita buat pada tabel yang di sini 0,2 dan 0,6. Kemudian di sini adalah pilih iya. Untuk iya itu nilainya adalah 0,5 dan tidaknya 0,5. Kita buat di sini 0,5 dan 0,5. Kemudian untuk total adalah perkalian dari nilai iya probabilitas BSPP dikali dengan probabilitas iya dari jarak dari rumah dikali dengan probabilitas iya pada angkutan umum, kemudian dikalikan dengan probabilitas dipilih untuk sekolah, hasilnya 0. Ini dia 0,2 kali 0 kali 0,2 kali 0,2 dan sama dengan 0. Sementara total tidak adalah perkalian yang di sini adalah perkalian dari probabilitas tidak BSPP dikalikan probabilitas tidak pada jarak dari rumah dikalikan probabilitas tidak pada angkutan umum dan dipilih untuk sekolah probabilitas tidak. Jadi nilainya 0,6 kali 0,8 kali 0,6 dikali 0,5 dapatnya 0,144. Ini sama dengan yang pada tabel ini. Nilai pada probabilitas adalah nilai iya pada probabilitas iya adalah nilai iya pada probabilitas total dibagi dengan jumlah dari
ya total ditambah dengan tidak total. Jadi 0 seperti ini ya. 0 dibagi 0 tambah 0,144 sama 0 dibagi 0,144 sama 0. Ini nilainya. Untuk probabilitas tidak adalah yang ini adalah nilai dari tidak. Total probabilitas tidak dibagi dengan jumlah dari total probabilitas ya ditambah tidak. Yaitu ini dia 0,144 dibagi dengan 0 ditambah 0,144 sama dengan 0,144 per 0,144 sama dengan 1. Ini dia. Jadi itulah hasil yang terpilih bahwa ternyata nilainya adalah tidak. Jadi ketika dia memilih SPP mahal, jarak dari rumah jauh, angkutan kota ada, pilihannya ya, ternyata jawabannya tidak, karena lebih tinggi daripada nilai ya. Itulah salah satu contoh studi kasus yang digunakan pada metode Bayes. Jadi data-data yang sebelumnya digunakan ketika pada masa sekarang atau akan datang kita gunakan dengan kriteria yang kita ambil, ternyata hasilnya adalah tidak. Kemudian contoh kasus seterusnya adalah apabila SPP-nya sedang, kemudian jarak dari rumah sedang, angkutan kota ada, pilihannya, hasilnya apakah iya atau tidak. Kemudian studi kasus yang ketiga adalah SPP-nya murah, jarak dari rumah dekat, angkutan kota tidak ada, pilihan iya. Ini hasilnya seperti apa, apakah nilainya ya atau tidak. Kemudian kasus ketiga adalah SPP-nya murah, jarak dari rumah sedang, angkutan kotanya ada, pilihan ya, apakah hasilnya ya atau tidak. Dan apabila seseorang juga memilih SPP-nya mahal, jarak dari rumah dekat, angkutan kotanya ada, dan pilihannya ya, apakah mendapatkan hasil, kemungkinannya apakah ya dan tidak. Kemudian coba kita lihat pada perhitungan selanjutnya, ya ini yang di sini tadi sudah kita hitung ya. Untuk studi kasus pertama saya sudah hitung 0,2, 0,6, 0, 0,8, 0,2, 0,6, 0,5, 0,5, 0, 0,144, 0 dan 0 dan 1. Tapi untuk yang nilai 2 itu dia sama ya, SPP sedang, kita cari SPP sedang. Sini sedang berarti 04, 02. Di sini kita tulis 04, 02. Kemudian jarak dari rumah sedang. Lihat jarak rumah sedang. Ini adalah 04, 02. Kita tulis dia 04, 02. Kemudian angkutan umumnya ada. Kita lihat angkutan umum ada. Di sini kita bisa lihat angkutan umumnya ada adalah 0206. Makanya di sini terus 0,206 dikali 0,505 dan akhirnya nilainya adalah ini. Kemudian kita lihat kasus ketiga, SPP-nya murah. Kita lihat pada tabel SPP-nya murah 0,4 dan 0,2. Ini kita tuliskan sini 0,4, 0,2. Kemudian jarak dari rumah dekat. Kita lihat jarak dari rumah dekat 0,6 dan 0, yaitu deh di sini adalah 0,6 dan 0. Kemudian katanya angkutan kota tidak ada. Angkutan kota tidak ada, kita lihat tabel yang di sini adalah 08 dan 04. Kita buat di sini 08 dan 04. Yang ini 0,05 ada sama ya, 0,5 dan 0,5. Dan hasilnya adalah ini hasilnya ternyata dia yang ketiga terpilih ya. Lebih tinggi nilainya daripada tidak. Sama dengan yang nomor 2 terpilih ya dibanding tidak. Yang saya tanda kuning ini adalah nilai tertinggi probabilitas. Di sini adalah tertingginya tidak, di sini iya dan iya. Kemudian studi kasus yang keempat, SPP-nya murah. Kita lihat SPP-nya murah. Di sini adalah 0,4, 0,2. Kita tuliskan sini 0,2. Kemudian jarak dari rumah sedang. Kita cari jarak dari rumah sedang 0,4 dan 0,2. Kita tuliskan di sini 0,4 dan 0,2. Kemudian angkutan kota ada. Kita lihat tabel angkutan kota ada. Ini ya. 0,2 dan 0,6. Di sini kita tulis 0,2 dan 0,6 dan ini juga sama 0,5 dan 0,5. Dan hasil dari totalnya setelah dapat
kemudian probabilitasnya lebih tinggi ya dibanding tidak. Ternyata pilihannya itu dipilih adalah iya. Inilah yang terpilih. Kemudian yang terakhir adalah SPP-nya mahal. Kita lihat SPP mahal adalah 0206. Di sini 0206. Kemudian jarak dari rumah dekat. Kita lihat jarak dari rumah dekat adalah 06 dan 0. Di sini kita tulis 06 dan 0. Kemudian angkutan kota ada. Kita lihat angkutan kota ada adalah 0,2 dan 0,6. Di sini ada 0,2 dan 0,6. Iya nih ya. Kemudian pilih ya angkutan kota 0,6 0,2. Kemudian dipilih ya iya tidak ya, ini angkutan kota ada, berarti di sini harusnya 0,2 dan 0,6 ya. Di sini 0,2 dan 0,6. Ya, dia ini hasilnya. Ini hasilnya dia seperti ini. Kemudian 0,5 0,5 adalah hasil dari yang di sini untuk sekolah yang dipilih. Dan hasilnya adalah bahwa ternyata ketika studi kasus yang pertama ternyata hasilnya adalah tidak. Studi kasus kedua, ketiga, keempat, dan kelima ternyata adalah iya. Jadi inilah jawaban daripada studi kasus apabila ada studi kasus yang lain dengan berdasarkan data-data yang lama, sehingga dia dengan data-data ini dia bisa memilih mana kampus atau sekolah yang bisa dipilihnya yang terbaik, yang bisa lebih banyak yang diharapkan siswa dan mahasiswanya. Oke, terima kasih atas perhatian dari para pendengar dan mahasiswa sekalian. Demikianlah akhir dari studi kasus pada perhitungan metode Bayes. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.